6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 11 April 2024 dengan Sari Berita. Ribuan umat muslim kota ND sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di lapangan Pancasila. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang fatwa Asrorun Niam meminta penetapan Idul Fitri 1445 Hijriah menjadi momen rekonsiliasi nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, ribuan umat Islam di kota ND melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di lapangan Pancasila pada Rabu pagi 10 April 2024. Pelaksanaan sholat Idul Fitri berjalan lancar dan juga aman, dan informasi ini selengkapnya disampaikan Niko Makumeli. Ribuan umat Islam di kota ND melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di lapangan Pancasila Rabu pagi 10 April 2024. Para jemaah memadati lapangan Pancasila, bahkan kaum muslimah juga terlihat memadati sepanjang ruas Jalan Soekarno. Bertindak sebagai imam utama pada pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini adalah Imam Masjid Darul Yakin Bongawani Abdurrahman Puajongo, sedangkan yang bertindak sebagai khatib Haji Muhammad Salam Daud yang merupakan kasih haji dan umrah Kemenak Kabupaten ND. Dalam khutbahnya, Haji Muhammad Salam Daud berpesan agar puasa Ramadan yang telah dilewati diharapkan dapat membantu pribadi seseorang dan membantu pribadi muslim yang sejati, yang kehadirannya benar-benar dapat memberikan suasana yang nyaman dan peduli kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun berada. Perayaan Idul Fitri kali ini, kata Haji Muhammad Salam Daud, merupakan momen introspeksi dalam memaknai agama, interaksi insani dengan berlaku baik dengan sesama, dan mengajak jemaah untuk terus meningkatkan rasa kedamaian, kerukunan antar umat beragama dengan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat memperkeruh kedamaian di antara umat. Puasa Ramadan yang kita lewati diharapkan dapat membantu pribadi seseorang, membantu pribadi muslim yang sejati, seperti yang dijelaskan oleh hadis tersebut, yang kehadirannya benar-benar melahirkan suasana nyaman dan sejuk kepada siapapun, dimanapun dia berada, kapanpun, dan kepada siapapun, terutama jamaah sekalian. Setelah kita melewati pesta demokrasi, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, begitu pun kedepannya akan dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah. Oleh itu, mari kita terus menjaga kerukunan dan menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang dapat memperkeruh kedamaian di antara kita. Sementara Ustadz Lukman Puarangga, mewakili Panitia Hari Besar Islam PHBI ND, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungannya sehingga pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah kali ini dapat berjalan lancar dan aman. Kepada kaum muslimin dan muslimat Kabupaten ND, atas nama Ketua Panitia Hari Besar Islam Kabupaten ND, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan sehingga pelaksanaan baik ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh maupun pelaksanaan sholat Idul Fitri hari ini berjalan dengan aman, lancar, dan penuh makna. Selain di lapangan Pancasila, sholat Idul Fitri juga dilakukan di beberapa titik yang ada di kota ND, yakni di lapangan Tanjung, Pondok Pesantren Wali Sanga, lapangan Pertamina, Masjid Raya, dan Stadion Marelonga. Sedangkan untuk wilayah luar kota, pelaksanaan ibadat sholat Idul Fitri dilaksanakan di pusat ibu kota kecamatan, kelurahan, dan desa. Secara keseluruhan, pelaksanaan sholat Idul Fitri di tingkat Kabupaten ND tahun 2024 dilaksanakan di 40 titik. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang fatwa Asrorun Niam Soleh meminta penetapan Idul Fitri 1445 Hijriah menjadi momen rekonsiliasi nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Veranda Garus melaporkan selengkapnya. Asrorun dalam konferensi pers di kantor Kementerian Agama Selasa kemarin mengatakan kesamaan pandang semua pihak terkait Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada Rabu 10 April 2024 patut disyukuri. Pentingnya kebersamaan dalam menjalani kehidupan bersama, terutama setelah pemilu. Pasalnya, lanjut dia, kebersamaan bukan hanya milik personal atau kelompok, tetapi milik seluruh bangsa. Momentum 1 Syawal 1445 Hijriah, di mana penetapan 1 Syawalnya ini serentak secara keseluruhan, ini bisa dijadikan apa yang disebut sebagai Amul Jamaah, tahun kebersamaan, tahun persaudaraan. Meskipun berbeda pandang dan pilihan, dia menjelaskan, momen Lebaran harus kembali mempersatukan masyarakat, sekaligus juga momentum rekonsiliasi nasional setelah terfragmentasi di dalam perbedaan-perbedaan politik, dan kebersamaan ini berada di dalam satu titik dan komitmen untuk membangun serta mewujudkan etos dan juga spirit serta semangat bersama. Dan kebersamaan ini berada di dalam satu titik, meneguhkan komitmen kita membangun bersama untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah etos dan juga spirit serta semangat bersamanya Idul Fitri 1 Syawal 1445 yang perlu kita optimalkan. Idul Fitri merupakan hari untuk merayakan kemenangan baik pribadi, masyarakat, maupun bersama-sama. Tetapi yang tidak kalah penting adalah menjaga harmoni, menjaga silaturahmi, kasih sayang, kebersamaan, dan saling maaf-memaafkan. Dia berharap agar pada Lebaran kali ini, masyarakat dapat bersilaturahmi dalam suasana penuh kebahagiaan. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Panitia Besar Islam PHBI tingkat Kecamatan Dede Timur gelar Salat Idul Fitri 1445 Hijriah di Stadion Marilonga diikuti ribuan umat Muslim. Laporan disampaikan Rofinus Vula. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Stadion Marilonga diikuti ribuan warga umat Muslim dari wilayah Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Dona, tepat pukul 6.30 WITA pada Rabu 10 April 2024. Salat Idul Fitri 1445 Hijriah di Stadion Marilonga berjalan aman, lancar, penuh hikmat. Bertindak selaku imam Haji Bahrun HM Nur, sementara khotib adalah Nurdin Hasan SPDI. Dalam khotbah, Nurdin Hasan mengatakan di dalam Islam ada dua keutamaan dalam menjalin hubung, yakni hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan baik dengan sesama. Ia menjelaskan bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa diberikan Allah untuk kita, dapat menghidupkan hati yang bersanurai ibadah, bahkan mampu mengubah air mata dari mata yang sering dengan dosa dan kemaksiatan. Lebih dari itu, keberkahan Ramadan juga dapat berubah seorang dari penjahat, seorang munafik yang zolim, atau seorang pezina yang jahat menjadi soleh, melaksanakan salat. Namun masih banyak umat yang tidak memanfaatkan momen Ramadan untuk bertobat, insaf dari dosa dan kesalahan. Nurdin Hasan mengatakan tujuan dari puasa adalah menciptakan manusia yang bertakwa dan menunjukkan manusia di sisi Allah diukur dari kepatuhan, bukan dari segala yang diukur dari keindahan, tetapi Allah melihat dari hati dan perbuatan kita. Itulah hadirin yang berbahagia, 5 pesan Ramadan untuk kita sebagai bangsa sholat kita hari ini. Semua kembali kepada kita. Mari kita jadikan puasa yang telah kita laksanakan itu sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita, mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita dan balasan kebaikan untuk kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Dalam khotbah, Nurdin Hasan kembali mengingatkan kepada seluruh umat muslim yang hadir setelah Idul Fitri, ada 5 amalan faedah penting yang perlu dilakukan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berbagi kepada sesama. Amalan ketiga mesti dijaga dan dilestarikan adalah syariat selama Ramadan, bangun malam yang sulit tetapi selama Ramadan telah kita laksanakan. Keempat, jadikan hari-hari hidup hiasi dengan membaca Al-Quran. Kemudian amalan terakhir adalah menyambung silaturahim yang perlu dijaga dan terus dipupuk. Itulah ukhuwah Islam yang sesungguhnya. RRI Enerufinus Fula melaporkan. Pendengar, untuk meningkatkan pelayanan dan juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, pemerintah Kabupaten Flores Timur siap membangun rumah sakit pertama di Pulau Solor. Informasi ini disampaikan Rosa Dalima. Saat ini progresnya untuk lelang perencanaannya sudah selesai. Pembangunan Rumah Sakit Pratama Solor di Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ini menurut rencana akan dilaksanakan mulai Mei atau Juni 2024 dengan target penyelesaian juga di tahun yang sama. Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Petrus Pedomaran kepada RRI Selasa pagi menjelaskan, rumah sakit terbesar di Pulau Solor ini akan dibangun di atas lahan seluas 4 hektar di Lewohedo, Desa Lewohedo, Kecamatan Solor Timur. Lokasi ini menurutnya sangat strategis karena akan mengakomodir warga dari Kecamatan Solor Barat dan Solor Selatan. Untuk rumah sakit Pratama Solor itu memang jenisnya tipe D Pratama dengan lokasinya di Desa Lewohedo, Kecamatan Solor Timur. Sakitnya juga titik tengah, jadi sangat baik sekarang. Sekda Pedomaran kemukakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar 65 miliar rupiah untuk pembangunan rumah sakit ini. Hal tersebut sesuai dengan komunikasi antara penjabat bupati bersama Menteri Kesehatan yang berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan bagi kabupaten kepulauan, salah satunya Flores Timur. Sehingga dari rencana awal pembangunan puskesmas terpadu, namun ditingkatkan alokasinya menjadi rumah sakit pertama oleh Menteri Kesehatan. Dimerincikan dari jumlah tersebut dialokasikan untuk gedung 45 miliar, 15 miliar untuk peralatan kesehatan, serta 5 miliar rupiah untuk bangunan pendukung. Ya, sumber anggarannya dari APBN, dari pusat, berjumlah sekitar 65 miliar, yang terdiri dari untuk konstruksinya sendiri itu 45 miliar untuk pembangunan gedungnya, sementara 15 miliar itu untuk isinya, jadi untuk peralatan kesehatannya, dan 5 miliar untuk bangunan pendukung seperti IPAL, cold storage, pengolahan limbah, genset, dan laundry, dan di dapur. Jadi total semua sekitar 65 miliar di lokasi seluas 4 hektar. Mengenai progres pembangunan, Sekda Pedomaran menjelaskan saat ini proses lelang perencanaan sudah dilaksanakan dan sudah ada pemenangnya. Pada bulan Mei akan dilakukan pelelangan fisik dan sesuai target November 2024 sudah selesai dibangun dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Berita terakhir, Pondok Wisata Kena Rikun disika jadi lokasi program magang Kampus Merdeka Kemendikbud. Hal ini membuktikan bahwa di Sika terdapat satu komoditas potensial yang bisa menarik pengusaha hingga investor dari luar negeri untuk masuk ke Kabupaten Sika. Ferry Soom melaporkan. Untuk coba membantu Desa Wuliwutuk ini dalam pengembangan sektor komoditas unggulan di Desa Wuliwutuk. Pejabat Bupati Sika mengaku bangga atas terpilihnya Pondok Wisata Kenarikun, Agrowisata dan Pusat Pengembangan Kopi Arabica yang terletak di Nilo, Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur sebagai lokasi program magang Kampus Merdeka Kemendikbud oleh 20 mahasiswa yang berasal dari 9 universitas negeri di Indonesia. Saat melihat langsung aktivitas mahasiswa magang di Kebun Kopi Kenarikun, Senin 8 April 2024, Pejabat Bupati Sika Adrianus Firminus Pereira mengatakan kehadiran mahasiswa dari 9 universitas negeri di Indonesia ini membuktikan bahwa di Sika terdapat satu komoditas potensial yang bisa menarik pengusaha hingga investor dari luar negeri untuk masuk ke Kabupaten Sika.
Kepada 20 mahasiswa pejabat Bupati Sika berharap mereka dapat memetakan dan membantu pemerintah Desa Wuliwutik dalam menentukan produk unggulan untuk dikembangkan. Ketemu dengan adik-adik mahasiswa yang melaksanakan program Merdeka Belajar dari berbagai universitas di Indonesia ini. Mereka ada kurang lebih 20 orang. Dan pada kesempatan ini saya meminta kepada teman-teman untuk coba membantu Desa Wuliwutik ini dalam pengembangan sektor komoditas unggulan di Desa Wuliwutik. Saya berharap itu ada satu desa dengan satu program unggulan atau komoditas unggulan atau one flag one product. Nah, tadi dalam kesepakatan kami dan arahan tadi saya meminta supaya teman-teman mahasiswa coba mengkaji, menganalisa dan menetapkan sektor dan komoditas mana yang paling unggul di Desa Wuliwutik ini. Sementara mentor mahasiswa magang Kampus Merdeka, Ise Fernandes menjelaskan, terpilihnya Sika sebagai lokasi magang oleh Kemendikbud adalah hal besar yang patut disyukuri. Dari seluruh kabupaten di NTT, hanya 5 kabupaten yang terpilih sebagai lokasi program magang Kampus Merdeka, yakni Kabupaten Sika, Alor, Ngada, Manggarai, dan Kabupaten Sumba Barat. Lebih luar biasanya lagi, dari Flores untuk NTT itu ada 3 highlight yang diangkat, dan memang sudah ada off-taker atau stakeholder yang akan membantu memasarkan secara ekspor. Sementara pemetaan dampingan pun tetap kita angkat seperti jahe, jambu mente, vanili, pala, dan lain-lain. Tetapi untuk Sika utamanya itu kopi. Dari Pulau Flores ada 3 produk yang diangkat dan siap diekspor, yakni produk kopi dari Kabupaten Sika, kemiri dari Kabupaten Ngada, dan produk cengkeh dari Kabupaten Manggarai. RRI ND Feriso melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.